السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيدنا ومولانا محمدا سيد البشر وقدر ولادته في مثل هذا الشهر الشريف الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهار والبدن الأطهر وعلى آله وأصحابه الكرام الغرار صلاة وسلاما نجانا الله بهما من أهوال يوم المحشر. Amma ba'du, yang wajib kita hormati para alim, para ulama, wabil khusus pimpinan Jam'iyah Rotib dan Sholawat Al-Karamah, panjenenganipun Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Khaliq beserta para sesepuh Al-Karamah yang datang hadir malam hari ini. Ada Bapak Syahid, Bapak Masykuri, Ustadz Sugeng, Bapak Selamat, Abah Haji Abdurrahman, Ustadz Taufik, Abah Soleh, Abah Daraini, Bapak Miran, Bapak Syafi'i, juga semua sesepuh. Walaupun saya tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Yang beruntung malam ini yaitu Sahibul Bait, yang ketempatan rutinan pas bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Muhid sekeluarga. Para vokalis Ustadz Manap, Ustadz Hadi beserta yang lain, dan yang hadir semuanya, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu. Ibu-ibu dengar ya suara saya? Kayaknya enggak dengar, enggak kompak yang jawab. Dengar napa badan? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rutinan malam ini pas bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang? Ya, kemarin yang mulai Rabiul Awal ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Kalau yang mulai Sabtu berarti nanti malam 12 Rabiul Awal malam Rabu. Kalau dari PBNU Lajnah Falakiyah itu telah memantau hilal pada malam Sabtu tidak ada. Jadi masuknya malam Ahad. Maka kalau malam Ahad masuk Rabiul Awal, nanti malam 12-nya itu malam Kamis. Silakan panjenengan milih yang mana. Biasanya kayak di tempat saya misalnya ya, malam 12 mengadakan Maulid Nabi. Terserah ikut yang malam Rabu boleh, ikut yang malam Kamis juga boleh. Yang penting di bulan Rabiul Awal ini kita lebih gembira lagi daripada rutinan biasa. Yang biasa baca malam Jumat sholawat, untuk bulan ini lebih gembira lagi. Rutinan biasanya gembira, setiap Al-Karamah ada rutinan. Tapi malam ini istimewa, kita lebih bergembira lagi. Itulah intinya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
menunjukkan rasa gembira kita kepada Allah atas diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad. Walanal busyra bisadin mustamirin laisa yamfat haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad. Walanal busyra, kita sebagai umat Nabi Muhammad punya kegembiraan besar bisadin dengan adanya keberuntungan mustamirin, yang keberuntungan itu akan terus menerus, bukan hanya beruntung di dunia tapi hattal akhirah, sampai alam akhir. Laisa yamfat, yang tidak akan habis keberuntungan itu. Ada apa keberuntungan yang luar biasa tersebut? Ithaba, gimana tadi? Ithaba nabi wujudil. Nah, gimana Ustaz Hadi, gimana lanjutannya? Laisa yamfat haitsu utina ata'an. Ketika kita diberi oleh Allah ata'an dengan pemberian, haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad, pemberian yang berisi al-fakhra, kebanggaan, keberuntungan, kebahagiaan, al-mu'abbad, yang selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, kita enggak ada. Langit enggak ada, bumi enggak ada. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, bagaimana kita sebagai manusia? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita katakan tadi, ya Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahlan bik, selamat datang Rasulullah, bika inna bika nus'ad, kami dengan engkau kami menjadi orang yang bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa minta jadi umatnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Musa membaca di kitab Taurat tentang keistimewaan ada umat nanti di akhir zaman, keistimewaannya banyak, ini itu. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah ij'alhum min ummati, ya Allah jadikan mereka itu umat saya. Bukan Musa, itu umat kekasihku, umat Muhammad. Kita ini sudah jadi pembicaraan, sudah viral mulai zamannya Nabi dahulu. Di kitab Taurat diterangkan tentang umat yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yaitu kita ini. Wah, berarti kita istimewa, betul. Tapi bukan karena kita, tapi karena kita jadi umatnya Nabi yang sehingga kita menjadi lamma da'allahu da'ina liqa'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami maulaya sholli wa sallim daiman. Ayo monggo yang kompak. Ya saya harus pakai akal, saya minum dulu. Karena ini umpama kendaraan sedang berjalan, bahan bakar sedang, iya. Jadi lamma Allah, ketika Allah memanggil, da'ina orang yang memanggil kita, lamma Allahu da'ina li ta'ati, ketika Allah memanggil orang yang mengajak kita li ta'ati untuk taat kepada Allah. Siapa yang mengajak kita taat kepada Allah? Ayo jawab yang kompak. Ayo siapa? Ada kurang kompak yang jawab, yang cewek kecil-kecil.
Ibu-ibu di sana kurang kompak. Siapa yang mengajak kita untuk taat kepada Allah? Coba yang laki-laki biar imbang. Siapa yang mengajak kita untuk taat kepada Allah? Lamma da Allah. Ketika Allah memanggil, memberikan gelar da'ina li ta'ati, orang yang mengajak kita taat kepada Allah bi akramir rusli, dengan panggilan hei paling mulianya utusan, hei paling mulianya rasul, diberi gelar Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling mulia. Kunna, maka kita ini ya umatnya Nabi Muhammad, akramal umami, menjadi umat yang paling mulia. Jadi kita ini namanya kecipratan, namanya kerembesan. Karena menjadi umatnya Nabi paling mulia, otomatis kita menjadi umat paling mulia. Haramtul jannah ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatu. Ketika Rasulullah khawatir tentang umatnya, maka Allah memberikan jaminan, Muhammad, surga ini aku haramkan, aku tutup untuk semua umat hatta tadkhulaha ummatuk, sampai umatmu masuk ke surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikeluarkan oleh Allah paling akhir, di akhir zaman umat Nabi Muhammad, tapi kelak di akhirat masuk surga paling deb. Hutang jasa apa enggak kepada Nabi Muhammad? Pantas apa enggak kalau kita ini bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Wajib, pantas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Qul Muhammad, kasih tahu umat kamu, bi fadlillah, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmati, dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan fadl, dengan anugerah dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah umat kamu itu bergembira. Kita ini oleh Allah disuruh bergembira, menampakkan sukacita dengan fadl Allah. Apa fadl Allah? Mari kita ikuti pendapat ulama tafsir. Ada seorang sahabat, misalnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas. Ini pernah didoain Rasulullah agar dapat ilmu, sehingga menjadi al-bahr, lautan ilmu. Disebut turjumanil Quran, yang ahli tentang ilmu Al-Quran. Imam Ibnu Abbas berkata, apa yang dimaksud fadl Allah yang kita disuruh bergembira? Fadlullah wal ilmu. Fadlnya Allah itu Maka mudah-mudahan Jam'iyah Al-Karamah ini yang ada majelis taklimnya semuanya menjadi orang-orang yang mulia, karena mendapatkan anugerah Allah. Kita hadir ke sini sekarang ini bukan kebetulan, tapi dituntun oleh Allah, dengan taufik Allah menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapat anugerah Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Ustaz, yang rahmati itu apa maksudnya? Apakah ada korelasinya dengan pembahasan ini? Ada. Karena warahmati, rahmati itu artinya yang disebut rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutusmu Muhammad illa rahmah, kecuali rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Bukan hanya kepada orang Islam Rasulullah diutus, bahkan kepada semua umat manusia, baik yang muslim maupun non-muslim. Masa iya sih Ustaz? Betul. Maka yang dimaksud rahmat di sini adalah Rasulullah.
Umat Nabi Muhammad rahmat jelas, masuk surga duluan, istimewa. Kalau untuk non muslim gimana? Rahmat Nabi Muhammad diutus tidak terjadi seperti umat-umat dulu. Umat dulu Nabi Nuh diajak, Nabi Nuh mengajak umatnya untuk masuk agama tauhid. Umatnya menolak, oleh Allah dikaramkan. Ya banda. Kok gak jawab, tidur ah. Nunduk-nunduk begini. Saya kira mendengarkan. Ternyata tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Nuh umatnya diajak gak mau, ditenggelamkan oleh Allah. Gini babatan. Nabi Musa ditenggelamkan di lautan. Ada yang dijadikan kera hidup-hidup. Umat-umat Nabi dulu, kaum Nabi Lut yang suka homoseks atau LGBT kalau sekarang ya. Gak ada perbuatan sebelumnya yang kayak itu. Laki sama lah, perempuan sama perempuan, alias lesbi. Oleh Allah dibalik, diangkat buminya, kemudian ditumpahkan ke bawah. Setiap umat Nabi dulu menolak ajakan nabinya, langsung oleh Allah diturunkan siksa. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak dilakukan umat dulu, dilakukan umat Nabi Muhammad. Maksiat dengan bermacam-macam maksiat. Apa yang tidak dilakukan oleh orang sekarang maksiat? Semuanya dilakukan. Tapi tidak ada langsung turun batu panas, gak ada. Langsung ditenggelamkan, gak ada. Inilah rahmat Allah kepada semua manusia, baik muslim maupun non-muslim. Oleh Rasulullah diajak beriman. Ada yang gak beriman, gak disiksa. Tidak disiksa. Ini rahmat Rasulullah kepada orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah. Tidak langsung ditimpakan siksa di dunia. Ditunggu, ayo mungkin mau tobat. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan Rasulullah rahmat Allah, saking rahmatnya Rasulullah kan sayang luar biasa. Ketika awal-awal Islam, Rasulullah ditolak di Makkah. Bahkan diintimidasi pengikutnya, bahkan ada yang dibunuh. Akhirnya Rasulullah coba pindah ke Taif, ya. Mungkin di Taif bisa mendapat sambutan yang baik, tapi apa yang terjadi? Rasulullah disiapkan ketepil. Tahu ketepil? Dulu nggak ada pistol, jadi ketepil ya. Karet itu dikasih batu, Rasulullah disiapkan. Rasulullah masuk ke Taif, gempur. Ya. Cerno juga ngantuk. Sing buri koyo wis manggut-manggut. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf yang punya lemah jantung. Saya nggak menduga sonnya Al-Karomah begitu dahsyat. Horor ternyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah nggak akan saya ulangi. Saya ulang lagi. Serbu. Biar gak kaget. Diketepil Rasulullah di masa sampai luka semua, bahkan ada uratnya Rasul yang putus. Malaikat datang, malaikat Jibril, Rasulullah, kalau engkau mau, ini gunung ada yang jaga. Jadi semua di dunia ini ada yang jaga malaikat. Matahari itu ada yang memikul, bukan berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri ada lambatnya, nanti kesiangan. Dia jaga malaikat, termasuk gunung. Tiap gunung ini ada malaikat yang menjaga. Rasulullah Muhammad, engkau telah disakiti oleh penduduk Taif. Kalau engkau mau, ini malaikat yang jaga gunung, satpam gunung sini,
akan saya perintah biar gunung diangkat kemudian dilemparkan ke umat kamu yang menyakiti kamu tadi. Bagaimana Rasulullah? Kalau kita bagaimana? Kita berjalan di perapatan pasar Grogol dikeroyok orang. Malaikat datang, yo apa? Sampan tak kayak kesaktian, yo apa? Kira-kira gimana? Atau ada malaikat iki lho foto lek tak antem nang wong sing ngelorone sama. Gimana? Lanjut katanya. Ya malaikat lanjut biar tahu siapa saya. Ya Banda. Ya Banda. Ada yang kayak itu. Orangnya sekarang ada. Oh gak ada, orang sana jauh sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah yang sampai uratnya putus. Ditanya malaikat kayak itu bagaimana? Bagaimana jawaban Rasulullah? Tidak malaikat Jibril, saya diutus bukan untuk membunuh manusia. Biar mereka seperti itu, siapa tahu nanti anak turunnya mau masuk Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kaumku, mereka melakukan ini kepadaku karena mereka tidak paham. Karena mereka tidak paham, tidak seharusnya ada tamu dari luar diperlakukan seperti ini. Karena mereka belum paham bagaimana menyambut orang. Bagaimana mereka itu menyambut orang yang belum tahu apa tujuannya orang itu datang. Tidak tahu kalau saya ini membawa misi kebaikan. Mereka karena tidak tahu melakukan ini. Umpama mereka tahu, mereka tidak akan melakukan ini. Dalam riwayat lain, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, biar mereka berbuat kayak itu, tapi ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Mereka itu punya alasan melakukan ini kepadaku. Mereka itu karena tidak paham. Maka malaikat Jibril kagum sambil geleng-geleng kepala. Gak podo wek bang brongkal. Kalau orang brongkal digituin awas. Mandar cung. Ya Banda, Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril geleng-geleng kepala sambil berkata, Sadaqallah alladzi sammaka raufan rahiman. Sungguh benar Allah yang telah memberikan engkau gelar Raufun, orang yang sangat pemaaf, Rahimun, dan orang yang sangat penyayang. Rasulullah itu gelarnya termasuk diantaranya adalah Raufun Rahimun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gini babatan, laqad ja'akum telah datang kepada kalian manusia rasulun utusan min anfusikum yang oleh Allah diambilkan dari jenis kalian manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin, tidak manusia biasa, cuman punya kelebihan. Azizun yang sangat mulia. Azizun terus harisun alaikum, yang sangat ingin kalian itu mengikuti dia. Rasulullah itu tahu kalau umatnya sesat, kalau umatnya akan celaka. Oleh Rasulullah sangat ingin, ya Allah, beri mereka hidayah biar ikut saya ya Allah. Biar mereka selamat ya Allah. Ya. Sebelum adanya Rasulullah di Makkah itu, di Madinah sama, saling bertengkar, perkelahian di mana-mana. Ya. Maka dititipkan Al-Qur'an id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu itu saling musuh-musuhan. Kelahi, carok terus orang Arab itu. Ya, tapi dengan adanya Rasulullah fa'allafa baina qulubikum, oleh Rasulullah dipersaudarakan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. 'Alaihi ma 'anittum. Rasulullah juga susah apa yang menjadi kesusahan umatnya. Tidak seperti kita, orang lain susah penting kita bahagia. Gak ada rasa empati, tapi Rasulullah tidak. Yang dijadikan umatnya susah, Rasulullah juga susah. Umatnya sedih, Rasulullah juga sedih. Kata Rasulullah, tangismu, sedihmu adalah tangisku. Itu Rasulullah. Sedihmu adalah tangisku umatku. Alaihi ma'anittum, Rasulullah ikut sedih kalau kita sedih. Harisun alaikum, Rasulullah sangat ambisi agar umatnya selamat semua. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Dengan orang-orang mukmin ra'uf. Ini bukan menyifati Allah loh ya. Ini sifatnya Rasulullah. Maka ketika ada kata-kata nama Allah dipakai nama Rasulullah, itu tidak langsung musyrik. Ra'ufun, Allah Maha Pengampun, Rasulullah Maha Pengampun. Lain cuman ampunannya Allah dengan ampunannya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti sekarang ada orang namanya Khobir, ada benda. Itu mantunya Pak Serai, namanya Pak Khobir ya. Khobirnya Allah lain dengan khobirnya manusia. Khobirnya Allah Maha mengetahui, tetapi tidak terbatas. Tapi khobirnya mantunya Pak Serai, Pak Khobir ya, maaf ngerasani tapi ngerasani baik. Dia Maha tahu, tapi taunya terbatas. Dia ahli komputer, mungkin hanya tahu komputer. Tapi kalau Allah lebih tahu dari itu. Allah tahu terhadap segala sesuatu termasuk isi hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahimun dan sangat penyayang. Masya Allah. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita menjadi wajib oleh Allah diperintahkan agar kita bergembira dengan adanya Rasul. Maka setiap malam Jumat yang ada rutinan baca salawat, malam Selasa yang ada dibaan, malam Senin yang ada rutinan sholawat, selalu bergembira. Bahkan setiap ada nikmat bergembira dengan adanya Rasulullah. Tetapi walakinnahu yata'akkadu fi yaumi maulidihi. Kegembiraan itu semakin kuat ketika ada di hari kelahiran Rasulullah. Wa fi syahri maulidihi, dan ketika datangnya bulan Maulid. Kita merdeka Indonesia gembira apa enggak? Tapi kalau bulan Agustus tambah bergembira. Sama dengan adanya Rasulullah kita bergembira. Tapi di bulan Maulid lebih bergembira. Karena apa? Liquwatil munasabah. Karena kuatnya momentum. Inilah bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan saja kalau hari istimewa ya, hari kelahiran, keterbian ya. Kalau ibu-ibu zaman dulu keterbian anaknya itu puasa. Bu, anak saya lahir hari Senin. Setiap hari Senin anaknya dipuasain ya. Sama dengan ibu-ibu sekarang ya. Oh, anak saya hari Senin lahir, langsung masuk TikTok. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya enggak apa-apa TikTokan ya. Atau hari ulang tahun, anak-anak sudah biasa sekarang memperingati hari ulang. Itu kalau nggak diingat oleh orang tuanya, kira-kira kecewa apa enggak? Ayah sudah nggak sayang sekarang ke saya. Kenapa? Loh ya sekarang hari ulang tahun. Maafkan anakku. Langsung berangkat ke toko roti, beli roti kuitar. Ini nak barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberikan keberkahan. Setelah itu dikasih minum, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ibu-ibu yang ada minumannya juga diminum, okay?
Maka ketika bulan Maulid ini, mari kita lebih gembira lagi, lebih semangat. Yang punya rutinan lebih semangat, terutama nanti kata saya tadi ada yang mengambil hari malam Rebu ya. Kayak di kalender Sidogiri itu karena tanggal 1-nya Sabtu, maka malam Rebu depan ini malam 12-nya. Nah, kalau yang ngambil tadi hari Ahad tanggal 1-nya, maka malam Kamis itu malam 12. Oke, terserah panjenengan di kampung-kampung. Yang penting semangat, semangat. Ini sudah setengah jam, saya tambahin sedikit ya. Nah, apa sih urgennya, pentingnya bergembira dengan lahirnya Rasulullah? Itu sangat besar. Ini ada cerita, saya nggak baca Arabnya karena ini mengejar waktu ya. Di dalam kitab Haulal Ikhtifal Bimaulidin Nabawi Syarif karangan Profesor Dr. Asad Muhammad bin Ali Al-Maliki, diceritakan bahwa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad ini manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam. Karena apa? Ada sebuah kisah Abu Lahab. Abu Lahab ini sudah jelas oleh Allah ini sambil peringatan 1000 hari Bapak Muhyiddin. Ya, nanti saya sinkronkan sedikit ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, dikasih tahu oleh budaknya namanya Suwaibah. Tuan Abu Lahab, sekarang saudara Anda, ipar Anda Aminah melahirkan. Abu Lahab bergembira. Syukur, syukur. Jadi ponakan saya lahir. Iya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking gembiranya Suwaibah, mulai saat ini kamu bukan budak, saya merdekakan. Tetapi Abu Lahab ini sayang, tidak dapat hidayah dari Allah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah, Abu Lahab yang menentang pertama. Ketika Rasulullah mengajak Abu Lahab untuk masuk Islam, Abu Lahab lah yang pertama menolak dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kamu anak kapan? Kamu ponakan saya. Kamu masih bau ingus, kamu bau kencur. Seenaknya saja kamu meminta aku meninggalkan Tuhanku Lata dan Uzza. Maka turun ayat Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Bukan kamu Muhammad, kata Allah, yang celaka. Abu Lahab yang akan celaka. Ma'agna anhu maluk wa makasab. Abu Lahab tidak bisa ditolong oleh kekayaannya dan anaknya. Saya selana rodata lagab, dia akan masuk neraka Muhammad. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Ketika oleh Allah dinas orang itu masuk neraka, Abu Lahab sampai meninggal gak masuk Islam. Nah, setelah meninggal lama, ada namanya Abbas. Abbas ini termasuk pamannya Rasul. Ayo, pamannya Rasul yang Islam ada berapa? Nah, kan 6, salah. Mungkin lebih mengedalakan pemain sepak bola, lupa. Ayo yang laki-laki, pamannya Rasulullah yang Islam ada berapa? 1, salah. Ada 4, salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, akhirnya betul. Karena diurut 1, 2, 3, 4. Pamannya Rasulullah yang Islam ada 2, yaitu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ham. Nah, Sayyidina Abbas ini diterangkan di dalam kitab Al-Mujiyah min Adabil Qabri. Matur kepada Allah, ya Allah, saya rindu ke saudara saya, saudara kandung saya, Abu Lahab. Walaupun dia tidak masuk Islam sampai meninggal dunia, tetapi dia itu saudaraku, mulai kecil main dengan saya, ya Allah. Saya kangen, ingin mimpi dia, ya Allah. Akhirnya oleh Allah dikabulkan bisa mimpi. Mimpi bertemu Abu Lahab. Tuh, Kang, ya apa kabarmu, Kang? Katanya Sayyidina Abbas kepada Abu Lahab. Ya saya, Dek, masuk neraka, Dek, karena dulu menentang Muhammad.
Tapi saya punya keistimewaan. Apa Kak? Setiap hari Senin panasnya neraka ini oleh Allah diturunkan 220 menjadi 0,0,0,10. 1. Gak panas ke saya api neraka. Kemudian saya ini bisa minum dari sini seukuran ini. Jadi Abu Lahab di neraka itu bisa minum sebesar ujung jari ini. Coba kalau orang selang atau apa namanya selang ya, bisa minum segini besarnya. Kira-kira deras apa enggak? Istimewa apa enggak? Sampian panas-panas di lapangan bisa minum, istimewa apa enggak? Wong enggak panas saja bisa minum, istimewa. Biar senang yang ngambilkan. Ustadz itu diambilkan air tapi enggak diminum. Enggak bahaya tak? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bisa minum. Ini waduh istimewa. Kenapa sampian Kak kok bisa istimewa kayak itu? Ini karena saya bergembira ketika Muhammad dilahirkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ada Imam Syamsuddin bin Nasiruddin ad-Dimashqi bersair. Idza kana hadza qad ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famaddannu bil abdillati tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahida. Mi guong-guon pola ngerteh oh kan ngantok cak saren dikejak iki. Idza kana hada qad ja'a dammu bitabbat yada. Kalau ini saja Abu Lahab yang sudah jelas Al-Qur'an menyebut tabbat yada Abi Lahab fil jahimi mukhallada dan akan masuk neraka, kekal di neraka. Ata annahu telah datang hadis yang sahih fi kulli yaumil isnain di setiap malam Senin yukhaffafu diringankan siksanya oleh Allah, bahkan bisa minum dari jarinya air yang segar. Lisururi bi ahmada karena pernah gembira satu kali, bergembira satu kali dan tidak Islam, tidak masuk Islam, tidak mau ajaran Rasulullah. Istimewa. Famadunnu, maka bagaimana sekarang? Saya ingin tanya kepada Anda, bagaimana kalau yang bergembira itu bil abdillati tula umrihi bi ahmad masruron. Setiap waktunya bergembira dengan Raja Rasulullah. Setiap datang bulan Maulid bergembira, setiap datang hari Senin bergembira, setiap rutinan sholawat bergembira ingat Rasulullah. Wa mata muwahidah dan matinya dalam keadaan bertauhid. Kira-kira gimana? Kalau yang kafir saja gembira satu kali dapat keistimewaan, bagaimana kalau yang bergembira itu orang Islam dan gembiraannya bukan hanya satu kali, berkali-kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira surga panda? Surga panda? Surga panda? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka insya Allah yang diperingati 1000 harinya keluarga Bapak Mohid, kakeknya apa ayahnya? Ibunya. Insya Allah malam ini bergembira. Saya tidak ragu, yakin seyakin-yakinnya yakin, mantap semantap-mantapnya mantap. Gak ada keraguan secuil pun gak ada. Loh kok bisa Ustaz? Ada dasarnya. Tidak sembarang ngomong. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, ini ibunya Bapak Mukid ahli ibadah, orang surga. Ini cerita di kitab Mukhtasar Al-Qurtubi, orang perempuan gak ibadah. Akhirnya meninggal, semua orang kampung bermimpi, perempuan itu disiksa. Disiksa di alam kubur. Setelah keesokan harinya ada seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri bermimpi
Ternyata perempuan yang kemarin disiksa sekarang berubah keadaannya. Sekarang penuh kenikmatan, penuh makanan, penuh minuman, minum terus. Ya Bapak saya paskan nanti habis ceramahnya, habis airnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada dalilnya. Ya. Di dalam kitab An-Nikmatul Kubra alal alam, air yang dibacakan Maulid Nabi jadi obat dari 1000 penyakit. Wabil khusus penyakit hati. Ayo, mumpung masih ada minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Imam Abu Hasan Al-Basri tadi, Imam Hasan Al-Basri tanya, Mbak, jenengan sekarang kok nikmat banget. Di alam barzah kok begitu nikmat, ada apa gerangan? Ada apa penyebabnya? Begini Imam Hasan, kemarin di pemakaman ini ada orang lewat. Setelah itu berhenti sejenak, baca Fatihah, baca sholawat, hadiahnya sholawat, pahalanya dihadiahkan kepada penduduk kubur di sini. Bukan hanya saya saja loh yang disiksa di alam di kuburan sini. Di pemakaman ini ada 560 orang sedang disiksa oleh malaikat. Ditinggal deng, dipukul, ditampar, dikentes, disepak. Nemen. Setelah itu ada orang lewat. Ini memang kuburan sepi. Kuburan gak pernah diziarahi. Kok dilala ada orang kampung sebelah lewat sini berhenti baca Fatihah, baca selawat, dihadiahkan pahalanya ke kami. Langsung oleh Allah diperintahkan para malaikat yang tugas siksa, irfa'ul adzaba anhum bikira likira lisolatir rajul lisolati hadar rajul. Tolong malaikat stop, siksaan stop, siksaan stop, cukup. Ini ada orang baca selawat dihadiahkan ke kuburan ini. Saya tidak mungkin menyiksa orang yang dihadiahi pahalanya selawat, dihadiahi pahalanya orang minta rahmat untuk kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatnya berapa orang tadi? Mungkin kalau hanya lewat 3. Kalau di sini tadi berapa selawatnya? Banyak. Awalnya saja sudah berapa? Katanya Ustaz Manap, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Langsung dijawab oleh Ustaz Hadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad asdaqiman. Gimana Ustaz tadi? Al-Mustafa al-Hadi, Al-Mustafa Sadiqil Musaddaq. Ya, ternyata masih apa? Ya malu relek vokalis ke apa? Aku manggil ngetes Ustaz Hadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya yakin ya, ibunya Bapak Mukid sekarang ini sangat bergembira. Mudah-mudahan semuanya, semuanya keluarga kita yang telah kembali kepada Allah malam ini diberikan kegembiraan. Mari kita berdoa mudah-mudahan pahala sholawatan kita, pahala majelis taklim kita di malam hari ini, di bulan kelahiran Rasulullah ini, kalau oleh Allah diterima, diberikan pahala, mudah-mudahan disampaikan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia lebih banyak daripada yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anam wa beligil mukhtaru anna min salatin wa salam. Wa krimil arwaha minna, ya Allah muliakan arruh orang-orang tua kami, keluarga-keluarga kami yang telah mendahului kami, ya Allah, bilika khairil anam, dengan bertemu dengan orang yang paling baik yaitu Nabi Muhammad. Wa beligil mukhtaru anna, dan sampaikan dari kami ya Allah min salatin wa salam, salawat dan salam. Hadza ma aqulu lakum, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada suara terlalu horor ya. Kalau tadi kaget, mudah-mudahan ya saya dimaafkan. Dimaafkan ya. Mari kita saling memaafkan agar nanti menuju hari hari kelahiran Nabi Muhammad kita dalam keadaan bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.